sudah saya informasikan tadi pada opening ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita waspadai saat menyambut kehadiran La Nina yang salah satu wilayah yang saat ini sedang melakukan persiapan itu adalah Provinsi Jawa Timur. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari Pulung Baskoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Oke, Pak, suaranya kok agak seperti tenggelam gitu ya Pak ya? Suaranya agak Oh iya. tenggelam. Tenggelam dalam badai La Nina ini. Oke, baik. Pak Ari, Ya, bagaimana? Pak Ari, ini bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya badai La Nina ini sendiri, dampaknya, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan untuk apa ya? Kita kan harus persiapan dulu Pak ya, jangan sampai nanti badai muncul tiba-tiba kita terserang sehingga banyak sekali kerugian-kerugian yang kita tidak bisa prediksi. Tentunya seperti apa ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Ya, untuk pertama atau untuk awalnya kami sampaikan bahwa La Nina itu bukan badai. Jadi La Nina ini adalah fenomena global. Fenomena global, baik. Jadi global. Karena global dia efeknya bukan hanya di Jawa Timur, tapi termasuk di Indonesia. Sedangkan kalau badai itu biasanya kita mengenal seperti siklon tropis yang ada di Kupang ya, itu yang kena Seroja. Nah itu siklon tropis atau badai. Fenomena global yang ditandai dengan penurunan suhu muka laut di bawah kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Efeknya itu mengakibatkan potensi curah hujan di wilayah Indonesia dan Jawa Timur itu meningkat daripada normalnya atau musim-musim tanpa La Nina, seperti itu. Baik, sebenarnya kalau Jawa Timur ini termasuk salah satu wilayah yang mohon maaf, memang kemungkinan besar terdampak atau ada wilayah lainnya yang bisa dikatakan akan terpapar juga oleh fenomena global La Nina ini sendiri? Iya, Jawa Timur termasuk ya, maksudnya dia juga akan terdampak oleh La Nina karena memang ini fenomena global. Dan Jawa Timur memang diperkirakan akan terkena juga efeknya. Salah satu efeknya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu peningkatan curah hujan dibandingkan musim-musim sebelumnya yang tanpa La Nina, seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu ini Pak, selain Jawa Timur, mungkin Pak Ari, wilayah lain di Indonesia di mana saja ya Pak yang berpotensi terkena dampak La Nina ini? Ya. Untuk Indonesia sendiri, La Nina ini diperkirakan itu seperti di Pulau Sumatera, Pulau Jawa pada umumnya juga diperkirakan akan terkena dampak La Nina demikian. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu sampai kapan sih untuk badai La Nina ini harus kita waspadai? Apakah yang saya baca ini sampai akhir Februari, betul ya Pak? Ya, memang BMKG memperkirakan Indonesia terkena dampak La Nina itu di akhir tahun hingga awal tahun ya. Jadi memang diperkirakan memang sampai Februari 2022. Oke, baik. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui. Sebenarnya La Nina ini membawa dampak bencana seperti apa saja sih Pak? Apakah tadi kan ada peningkatan curah hujan ya, mungkin ada semacam bencana lain, mungkin angin puting beliung atau apa begitu? Ya, dampak yang sering terjadi karena adanya peningkatan curah hujan itu banjir dan tanah longsor. Namun tidak menutup kemungkinan memang seperti puting beliung ataupun hujan es juga dapat terjadi. Hujan es Pak? Betul sekali. Karena secara umum wilayah Jawa Timur pun pada November dan Desember ini masih pada awal musim hujan, jadi potensi terjadi hujan es dan puting beliung juga masih dapat terjadi demikian. Baik. Nah, ini untuk saat ini apakah badai La Nina ini
sudah mulai terasa atau bagaimana ya? Karena untuk curah hujan sendiri di beberapa wilayah Jawa Timur sepertinya tidak terlalu merata ya, Pak Ari ya. Maksudnya tidak serentak gitu loh. Ada beberapa wilayah lain yang masih belum turun hujan itu sepertinya. Gimana ini, Pak? Ya, betul sekali memang. Eh, untuk Jawa Timur yang sepintas kita lihat memang yang sudah diguyur hujan, terutama di wilayah Jawa Timur bagian selatan, kemudian juga Jawa Timur bagian barat seperti Madiun, Magetan, Ngawi, sedangkan yang belum terkena hujan itu beberapa wilayah Madura dan termasuk Surabaya dan Sidoarjo ya belum cukup aktif dengan hujannya. Karena memang Surabaya dan Sidoarjo ini berdasarkan perakiraan awal musim hujan diperkirakan itu Surabaya dan Sidoarjo masih pada November dataran ketiga, yaitu umum di akhir November. Dampaknya untuk lanina memang pada dasarnya sudah terasa ini, namun kadang kita juga melihat apakah ada gangguan atmosfer sehingga tidak terlalu terasa. Namun apabila kita bertanya lanina sudah aktif atau belum, sudah aktif dan ini masih pada level lemah demikian. Oke, terkait dengan dampak La Nina, apakah jika dibanding antara wilayah Jawa Timur dengan daerah lainnya, apakah ini bisa dikatakan juga berbeda tingkat kepaparannya begitu, Pak Ari? Mungkin ada wilayah yang bisa diprediksi akan terdampak begitu parah, misalnya sudah diketahui semacam itu, atau mungkin ada daerah yang justru hanya kena tipis-tipis saja terdampak La Nina, atau bagaimana ini, Pak Ari? Iya, kalau kita berbicara tentang wilayah lain itu kita informasi yang kami dapat ini berdasarkan La Nina tahun lalu ya. Ada beberapa wilayah yang sudah terdampak. Kalau apabila kita berbicara tentang La Nina tahun ini masih ibaratnya masih dalam pengumpulan data, tapi memang kita harapkan tidak banyak yang terdampak sehingga tidak terlalu banyak bencana yang terjadi di wilayah lain. Sebenarnya La Nina ini menyasar atau memapar itu wilayah semacam apa sih Pak? Apa pantai atau pegunungan atau apa pemukiman atau bagaimana gitu? Tidak secara spesifik seperti itu Mas ya, karena memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya ini fenomena global Mas. Jadi dia tidak menyasar satu tempat, tapi dia menyasar secara umum. Itu secara umum memang terkena, namun berdasarkan demikian memang yang lebih sering terdampak itu di wilayah Sumatera dan wilayah Pulau Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara. Oke, Sumatera, Jawa dan Bali ya, yang bisa dikatakan akan terdampak La Nina ini ya, gitu ya, Pak Ari ya? Yang demikian tahun-tahun sebelumnya. Yang sering terdampak itu di Sumatera, kemudian juga Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan juga beberapa wilayah di Sulawesi bagian selatan. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan kondisi pada saat ini nih Pak Ari, karena tadi saya sebutkan bahwa memang curah hujan di beberapa tempat ya, saya lihat di Sidoarjo saja nggak merata ya dengan wilayah lain begitu. Kalau kita bicara dengan skop yang lebih luas di Jawa Timur, ini juga tidak merata. Nah, Pak, hasil monitoring perkembangan musim hujan sampai saat ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah mungkin ada wilayah lain yang memang sudah masuk dalam intensitas tinggi dan sudah masuk di musim hujan begitu? Dan kemudian kapan kita mungkin secara serentak ada mengalami musim hujan bersama begitu? Iya, untuk evaluasi masuk musim penghujan ini akan dievaluasi setelah Jawa Timur memasuki musim hujan ataupun biasanya kita mengeluarkan di pertengahan bulan, dan ini kita masih menunggu data dari teman-teman klimatologi. Jadi memang beberapa wilayah kalau secara kasat mata memang yang sudah diguyur hujan itu seperti yang sudah sebutkan sebelumnya di wilayah Jawa Timur bagian selatan seperti Malang, kemudian juga beberapa wilayah Blitar, dan yang lebih sering terjadi memang di Madiun dan Magetan, Ngawi ya, seperti itu. Oke, baik.
Pak Ari, kalau misalnya tadi Pak Ari juga sempat menyebutkan bagaimana kita mengaca pada tahun lalu ya, ketika kita diimbau juga terkait dengan kedatangan atau kehadiran fenomena global La Nina ini sendiri. Nah, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, apakah bisa dikatakan bahwa fenomena global La Nina pada tahun ini lebih dahsyat dampaknya atau bagaimana Pak? Diprediksi saja kira-kira seperti apa gitu? Iya, kalau untuk tahun lalu itu diperkirakan ataupun tahun lalu itu berdasarkan informasi yang saya dapat itu peningkatan curah hujannya itu mencapai di atas 40% ya. Nah, sedangkan tahun ini ada perakiraannya itu bisa mencapai antara 20 hingga 60%. Jadi jadi memang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu demikian. Oke. Berarti dengan kata lain diprediksi fenomena global La Nina ini akan lebih tinggi jika dibanding pada tahun lalu. Itu berarti kita ini ya Pak ya, tetap harus melakukan kewaspadaan dan persiapan. Ya betul ya Pak Ari ya, meningkatkan maksudnya begitu. Betul. Nah, kira-kira mungkin ada semacam apa nih Pak, semacam usulan begitu ya, yang harus dipersiapkan oleh sahabat-sahabat dari pemerintah daerah, baik itu di lingkungan Pemprov, kemudian Pemkab. Tentunya ini kan juga harus saling bersinergi dan harus tahu bagaimana kita menghadapi fenomena global La Nina ini sendiri. Seperti apa ini Pak yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat khususnya yang ada di kedinasannya? Ya, beberapa hari lalu kami dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda juga sudah mengeluarkan himbauan ya, himbauan antisipasi cuaca ekstrim dampak La Nina. Di situ kita sudah memberikan beberapa himbauan seperti penertiban baliho, kemudian juga ranting saksi pohon, serta pembersihan saluran irigasi, pemantauan sampah, dan juga tentang beberapa edukasi dan sosialisasi yang kita sebarluaskan via medsos kami. Jadi untuk teman-teman di BPPD, saya rasa juga sudah mendapatkan informasi ini dan sudah terkoordinasi dengan baik dengan kami seperti itu. Nah, kalau misalnya yang saat ini dilakukan warga itu sebaiknya apa sih Pak ketika ini kan akan gitu ya, akan atau kita sedang akan menyambut kedatangan fenomena global La Nina. Kemudian kalau pada saat adanya fenomena global La Nina itu sendiri dan pasca adanya itu, kira-kira bagaimana ini? Apa yang kita harus lakukan ini sebagai warga atau masyarakat? Ya, sebagai warga atau masyarakat, himbauan kami seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tetap mengupdate informasi cuaca melalui kanal-kanal resmi kami. Kemudian juga jangan mudah termakan isu hoax, jadi tetap verifikasi informasi tersebut ke kami, baik kanal resmi ataupun telepon langsung. Dan juga untuk antisipasi, kami harapkan karena kita akan memasuki musim hujan dan juga dampak La Nina, mungkin bisa membersihkan saluran-saluran air agar sekitar juga tidak terkena banjir seperti itu. Oke, sebenarnya yang dilakukan simpel ya. Ini mungkin juga dilakukan tiap hari ya, iya kan? Membersihkan saluran air ya, membuang sampah dan sebagainya. Baik. Kalau misalnya kita ada hal-hal yang harus kita sampaikan, itu kemana ini Pak harus menghubunginya? Ya, bisa melalui medsos kami di Twitter, di Instagram, ataupun di Facebook. Itu akunnya sama, yaitu info BMKG Juanda. Ataupun kalau teman-teman ingin berbicara langsung dengan Profesor LUC kami, bisa di 031 866 8989 seperti itu. Pak Ari, ya. Pak Ari, satu lagi nih Pak, ini juga sebagai wawasan buat saya juga dan juga warga lainnya. Sebagai orang awam ini kan butuh kejelasan ya. Kira-kira tanda-tanda ketika kita sudah atau sedang begitu ya melihat atau badai La Nina itu ada, fenomena global La Nina itu ada, itu seperti apa sih Pak? Ya,
Memang sedikit sulit ya, karena kalau kita berbicara apakah lanina ada atau tidak, kita akan melihat suhu muka laut ataupun anomali suhu muka laut berdasarkan pantauan di Samudra Pasifik tadi. Jadi memang sedikit sulit. Namun masyarakat, saya rasa kalau melihat tanda-tandanya cukup melihat di sekitar apakah ada awan tinggi atau tidak, karena memang awan tinggi ini dapat menghasilkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat seperti petir ataupun angin kencang sesaat, puting beliung, bahkan juga hujan es. Jadi untuk masyarakat saya rasa tetap waspada apabila di sekitar sudah ada awan tinggi, segera menjauh atau mencari perlindungan karena potensi cuaca ekstrim juga bisa terjadi di sekitar awan tinggi demikian. Oke, dan ini sekali lagi perlu diingatkan bahwa berlangsung sampai dengan diprediksi awal tahun 2022, betul ya Pak Ari ya? Ya, La Nina memang diperkirakan hingga Februari 2022. Baik. Nah, ini setelah misalnya nih ya, kita prediksi fenomena global La Nina pada awal tahun, terus pada bulan-bulan berikutnya, apakah kita ini juga masih masuk dalam musim hujan? Dan kalau memang iya, apakah memang kita akan mengendorkan kewaspadaan kita terhadap fenomena global La Nina atau bagaimana ini, Pak? Ya, memang kalau kita berbicara La Nina sampai saat ini diperkirakan dampaknya atau efeknya terasa hingga Februari 2022. Akan selalu kita update apakah akan berlanjut atau tidak. Karena memang apabila La Nina berlanjut berarti musim kemarau yang akan kita rasakan akan cenderung basah dibandingkan musim kemarau sebelumnya. Sehingga seperti sebelum-sebelumnya himbauan kami tetap mengupdate informasi dari kanal resmi kami sehingga tahu perkembangan cuaca, tahu perkembangan apakah La Nina sudah lurus atau apakah kita akan menghadapi musim kemarau yang mundur, apakah kita akan mengalami El Nino dan sebagainya seperti itu. Oke, baik Pak Ari, terima kasih kesediaan yang sudah Pak Ari berikan pada kami dan juga informasi-informasinya. Mudah-mudahan ini juga memberikan semacam peningkatan kewaspadaan kita untuk lebih berhati-hati pada saat kita nanti akan menyambut kehadiran fenomena global La Nina ini sendiri. Dan tentunya yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai warga itu adalah tetap menjaga kelestarian lingkungan yang betul seperti itu ya Pak Ari ya? Ya, betul sekali. Kita juga harus bersahabat dengan lingkungan. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.